Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Hadi Purwoko. Saya mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP Unila dengan NPM 1817 kelas reguler A. Di sini saya akan membahas tentang kemiskinan dan strategi penanggulangannya di Kota Bandar Lampung, di tempat tinggal saya berada saat ini. Kemiskinan sudah sangat kita dengar di kalangan masyarakat, terutama di zaman sekarang yang mana teknologi telah menggerus garis kemiskinan manusia. Permasalahan yang tengah dihadapi oleh dunia adalah kemiskinan. Kemiskinan lahir bersamaan dengan keterbatasan sebagian manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Kemiskinan telah ada sejak lama pada hampir semua peradaban manusia. Pada setiap belahan dunia dapat dipastikan adanya golongan konglomerat dan golongan melarat, di mana golongan yang konglomerat selalu bisa memenuhi kebutuhannya, sedangkan golongan yang melarat hidup dalam keterbatasan materi yang membuatnya semakin terpuruk. Pada sebagian besar pendapat manusia mengenai kemiskinan, pada intinya mereka berpendapat bahwa kemiskinan menggambarkan sisi negatif, yaitu pengamen yang membuat tidak nyaman pengguna jalan raya, pengemis, gubuk kumuh di bawah jembatan layang yang nampak tidak indah, mencemari sungai karena membuang sampah sembarangan, penjambretan, penodongan, pencurian, dan lain-lain. Kemiskinan sangat identik dengan kotor, kumuh, malas, sulit diatur, tidak disiplin, sumber penyakit, kekacauan, bahkan kejahatan. Sebagai masalah yang menjadi isu global, di setiap negara berkembang, wacana kemiskinan dan pemberantasannya haruslah menjadi agenda wajib bagi para pemerintah pemimpin negara. Peran serta pekerja sosial dalam penanganan permasalahan kemiskinan sangat diperlukan, terlebih dalam memberikan masukan dan melakukan perencanaan strategis tentang apa yang akan menjadi suatu kebijakan dari pemerintah. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global di mana sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif. Dan yang lainnya lagi memahaminya dengan sudut ilmiah yang telah mapan. Pemahaman terhadap kemiskinan dapat dilihat melalui 3 bentuk. Yang pertama, gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Yang kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkecilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkecilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Yang ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Di sini, makna memadai di sini sangat berbeda-beda, melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Sama seperti pandangan terhadap kemiskinan, kemiskinan mempunyai 3 dimensi klarifikasi. Yang pertama, kemiskinan multidimensi, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek primer yang merupakan miskin akan aset-aset, organisasi politik dan pengetahuan serta keterampilan, dan aspek yang sekunder yang berupa miskin jaringan sosial dan sumber-sumber keuangan dan informasi. Yang kedua,
Aspek kemiskinan saling berkaitan secara langsung maupun tidak. Hal ini berarti bahwa kemajuan dan kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Ketiga, bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Kita sering mendengar perkataan, kemiskinan pedesaan dan sebagainya. Namun ini bukan desa atau kota, tetapi orang-orang atau penduduk atau juga manusianya yang menderita miskin. Jadi miskin adalah orang-orangnya, penduduk atau manusianya. Adapun ciri-ciri kemiskinan pada umumnya adalah pertama, pada umumnya mereka tidak memiliki faktor produksi seperti tanah modal ataupun keterampilan sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi terbatas. Yang kedua, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Ketiga, tingkat pendidikan rendah. Waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan. Keempat, kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Kelima, mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak didukung keterampilan yang memadai sehingga mengakibatkan mereka miskin. Adapun indikator kemiskinan yang dikutip dari Badan Pusat Statistika. Yang pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kedua, tidak adanya akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi air, dan transportasi. Ketiga, tidak adanya jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Keempat, kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. Kelima, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Keenam, kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. 7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Kemiskinan sendiri terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah 1 US dolar Amerika per hari. Dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah 2 US dolar Amerika per hari. Dengan batasan ini, maka diperkirakan pada 2001, 1,1 miliar orang di dunia mengkonsumsi kurang dari 1 US dolar Amerika per hari dan 2,7 miliar orang di dunia mengkonsumsi kurang dari 2 US dolar per hari. Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pun dikutip dari Human Development Report yang bertajuk Bear Scarcity, Power, Poverty, dan The Global Weather. Pada tahun 2007, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistika yang telah melaksanakan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas pada bulan Maret, angka resmi jumlah masyarakat miskin adalah 39,1 juta orang dengan kisaran konsumsi kalori 2.100 kilokalori atau garis kemiskinan ketika pendapatan kurang dari 152.847 per kapita per bulan. Berdasarkan itu tadi, dapat kita lihat kondisi di Provinsi Lampung, terutama di Kota Bandar Lampung, di mana permasalahan utama di Kota Bandar Lampung adalah masalah pendidikan yang berkaitan dengan kemiskinan. Saya merekomendasikan bahwa kebijakan peningkatan pendidikan untuk usia muda sangat perlu ditingkatkan.
dengan adanya pendidikan gratis maupun wajib pendidikan sampai 12 tahun seperti yang telah dicanangkan pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat pendidikan merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam penurunan kemiskinan. Rata-rata, lama sekolah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun pengaruh pertumbuhan ekonomi tersebut relatif tidak terlalu besar. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal, dan tingkat kemampuan intelektual, serta kondisi fisik. Kebijakan yang saya rekomendasikan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Kota Bandar Lampung untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa di era global serta meningkatkan indeks pembangunan manusia sebagai salah satu cara untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Kota Bandar Lampung, di mana rata-rata manusia atau masyarakat yang berusia muda di Kota Bandar Lampung cenderung menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan lantaran tidak memiliki riwayat pendidikan yang memadai, sehingga dapat kita lihat dalam realitanya banyak sekali masyarakat pemuda di Kota Bandar Lampung yang menjadi pemulung atau bahkan menjadi pencegat di setiap belokan jalan raya, dan juga banyak juga yang melakukan tindakan kriminal lantaran terjerat dalam kemiskinan. Seperti yang kita ketahui berkaitan dengan era ekonomi global sekarang ini bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pekerjaan manusia. Maka dari itu, pemerintah pusat pernah mencanangkan kewajiban berpendidikan selama 9 tahun dan sekarang ditingkatkan menjadi 12 tahun. Nah, dengan adanya kebijakan dari pusat, saya merekomendasikan kepada Kota Bandar Lampung untuk mencanangkan wajib berpendidikan selama 12 tahun seperti yang dicanangkan pemerintahan pusat dan meningkatkan akses pendidikan, baik itu dari tingkat RA, SD, SMP, SMA, hingga perkuliahan untuk terus membantu masyarakat yang kekurangan di sektor biaya untuk dapat meneruskan pendidikannya, karena kita tidak pernah tahu suatu kualitas dari manusia itu jika kita tidak mengeksplornya. Banyak sekali sekarang ini kampus-kampus SMA atau SMP yang meningkatkan nama Kota Bandar Lampung melalui prestasi-prestasi yang diangkatnya, seperti Unila, UBL, Umitra, Teknokrat, dan lain-lain di jenjang perkuliahan. Selain itu, di jenjang SMA, banyak sekali SMA di Kota Bandar Lampung yang sangat-sangat menjunjung nama Kota Bandar Lampung melalui prestasinya. Seperti SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang sangat diperhitungkan di setiap perlombaan nasional. Dan SMA YP Unila yang sudah mulai berkembang dan saat ini sudah terakreditasi A dan mendapatkan banyak sekali penghargaan, dan SMA-SMA lainnya. Dengan begitu, saya sangat merekomendasikan kebijakan pendidikan gratis di Kota Bandar Lampung, seperti halnya pendidikan gratis di kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Hal itu berkaitan dengan kesetaraan kita sebagai manusia, karena tidak semua manusia di Kota Bandar Lampung ini memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk melanjutkan pendidikannya. Setidaknya, di setiap pemerintahan pasti mempunyai klarifikasi tersendiri untuk memberikan kebijakan ini, dan hal itu dapat dilakukan secara baik, melihat tidak sedikit juga masyarakat di Kota Bandar Lampung yang mengalami kekurangan biaya untuk pendidikan. Kebijakan pendidikan gratis ini diharapkan dapat menuntaskan kemiskinan
dengan adanya partisipasi masyarakat yang ikut mendukung minat pendidikan anak-anak dari usia muda hingga usia remaja untuk dapat meningkatkan pendidikannya untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan begitu, maka permasalahan kemiskinan dan kesenjangan perekonomian di Kota Bandar Lampung dapat teratasi. Mungkin cukup segitu saja kawan-kawan. Saya akhiri. Terima kasih banyak karena sudah menonton channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tidak lupa kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai sekarang saya masih bisa memberikan sedikit pemahaman terkait kemiskinan di Kota Bandar Lampung dan dapat menyelesaikan tugas dari dosen ekonomi politik pembangunan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita akan sadar